Baiklah, hadirin sekalian dimanapun Anda berada, langsung saja kita menyaksikan partai pertama pada malam hari ini di kelas bantam 53,5 kg. Fighting at the blue corner, bertarung tentunya yang saat ini sudah berusia 30 tahun dengan tinggi 160 cm, rekor bertanding 4 kali menang, 2 kali KO, 18 kali kalah, 11 diantaranya KO dan 1 kali draw. Peringkat 7 nasional Komisi Tinju Indonesia bertanding untuk Sasana Kemang Fighting Jakarta dan dengan style ortodok. Ladies and gentlemen, please welcome Luis Lumoli. Right, para petinju tengah bersiap saat ini tentunya untuk memulai partai penting mereka. Ini adalah salah satu sejarah, momen yang sangat krusial dalam perjalanan karir sebagai petinju profesional di tanah air. Dan kita harapkan tentunya malam ini juga menjadi tonggak bagi kedua fighter agar bisa bertarung di level internasional nantinya dan juga menjadi juara dunia. Untuk pendukungnya Luis Lumoli, mana suaranya? Dan pendukungnya Patrick Liukoto, mana suaranya? Kedua fighter sudah siap tentunya untuk menuju ke tengah-tengah ring dan mendengarkan instruksi aturan main yang akan disampaikan oleh referee Hakim Sumardi. Kedua fighter silakan menuju ke tengah-tengah ring. Dan bertanding 4 ronde. Saya ingatkan, dilarang mukul kepala belakang, bawa perut, pegang ginjal. Oke, main sportif. Second. Alright fighter, let the fight begin!
Oke, bagi Anda yang baru bergabung dengan Metro TV pemirsa, Anda sedang menyaksikan Boxing Championship partai pertama. Kita lihat yang sedang bertanding di atas ring adalah Patrick Liuhoto di kelas bantam 53,5 kg. Dan juga Luis Lumoli. Ini akan berlangsung selama 4 ronde. Masih bersama saya ada Joey de Ricardo dan juga Bung Eko. Bung Joey dari tadi mengangkat jempol. Pak, bagus, bagus. Kenapa nih Bung Joey bagus? Ya, partai pertama ini cukup bagus ya, cukup dilihat dan sangat menghibur penonton. Nah, hal pertandingan seperti ini yang kita mau dan penonton mau gitu. Di samping kita mencari bibit-bibit yang bagus ya, dan pertandingan itu harus menarik. Nah, itu dia tadi. Ini kita mulai lagi. Dan yang menarik juga adalah yang biasanya kalau kita lihat Mas Eko ada 10 hingga 12 ronde seperti sebelumnya. Kali ini memang dibuat pack begitu, hanya 4 dan 6 ronde. Menurut Anda lebih efektif atau gimana? Ya, ini kita akan bicara pembinaan dalam artian bahwa tidak mungkin petinju dikasih ronde yang terlalu panjang karena itu akan menguras stamina mereka juga dan sehingga mereka tidak terlalu atraktif. Oke, kita lihat. Dan apa sebetulnya pertimbangan yang membuat dari PT Christian Indonesia untuk membuat regulasi 4-6 ronde? Anda melihat ada kiblat di level bantam 53,5 kg, 4 ronde. Tadi yang pertanyaan saya sebelum jeda pariwara, Bung Joey, apa pertimbangan regulasi ini diterapkan? Sebenarnya banyak ya pertimbangan untuk mencari bibit yang bagus itu untuk petinju. Kita harus memulai dari partai 4 ronde. Ya. 4. Setelah kita melihat dia lebih bagus, menunjukkan pertarungan yang bagus, baru kita naikkan lagi ke level 6 ronde dan begitu selanjutnya. Dan tidak mungkin kita mencari petinju bibit baru, kita langsung mainkan di 8 ronde atau 6 ronde. Kita harus mulai start dari 4 ronde. Siapa ini yang sebetulnya lebih dominan? Antara Luis atau Patrick Liuhoto menurut Anda secara teknis? Tadi ada berkali-kali, ini bagus, ini tinggal bagus. Joy. Ini pertarungan pertama ini sangat menarik ya, sangat bagus. Dua-duanya sangat seru ya, saling menyerang. Keduanya cukup berimbang menurut saya. Dan saya dari tadi tidak melihat clinch. Ini juga sebetulnya membuat efektif clinch tidak ada karena sangat pendek begitu Mas Eko. Justru karena pendek ini mereka dikejar oleh waktu dan mereka harus bisa menunjukkan bagaimana caranya bisa menunjukkan poin. Saya tadinya berpikir bahwa Patrick lah yang lebih unggul mengingat dia secara presentasi kemenangan tuh jauh lebih banyak, 80-an ya, dibanding lawannya yang hanya sekitar 19%. Ya. Tapi kalau kita lihat tadi ronde pertama begitu bunyi, itu mereka justru Patrick yang kewalahan. Dan ini yang terjadi sehingga terjadi benturan kepala tadi sebetulnya dan membuat kepala Patrick agak berdarah di situ ya. Dan ini tetapi menurut pertimbangan dokter atau wasit ini belum terlalu berbahaya. Ya, sangat bagus. Keduanya saling serang. Betul jual beli pukulan dari pertama. Jangan lupa bahwa tinju itu adalah sebuah sport entertainment. Seperti yang Bu Joey tadi bilang, katanya bukan hanya mencari bibit-bibit saja, tapi juga harus menghibur. Bagus sekali. Ini petinju keduanya sangat berimbang ya, saling tukar beli pukulan. Kalau kita lihat secara head to head, jam terbang dari Luis Lumoli lebih unggul dibandingkan oleh Patrick Liuhoto. Tapi juga kita lihat dari pertandingan pertama mereka di tahun 2018, pemirsa. Luis ini kalah TKO dalam 3 ronde saja oleh Patrick. Pertanyaan selanjutnya, apakah Patrick bisa mengalahkan Luis kembali? Ya, dan jual beli pukulan ya, dua-duanya saling melontarkan pukulan. Ya. Bantu oleh Bell. Kita lihat nanti di ronde keempat seperti apa. Tetaplah bersama kami di Boxing Champion. Mulai antara Luis Lumoli dan Patrick Liuhoto di kelas bantam 53,5 kg. Kita masih menunggu. Dimulai. Sekedar informasi saja pemirsa, Patrick
Louis Hoto secara keberhasilan lebih unggul dibandingkan Louis. Patrick berhasil mengantongi 9 kemenangan dari 12 laga. Jika Louis dari 23 laga baru 4 kali menang. Ya, mereka kedua saling serang, saling melontarkan pukulan terbaik dari mereka. Ya, Patrick terus melancarkan pukulan-pukulan pendeknya. Pala, waspala. Tapi jangan lupa bahwa pertarungan jarak pendek seperti ini juga pasti akan sangat menguras tenaga. Tenaga, betul. Jadi, mau tidak mau mereka juga harus menerapkan strategi yang gitu. Apa sebetulnya Bung strategi yang paling ideal? Katakanlah ini kan sangat pendek, 4 ronde. Strategi yang paling ideal selain tentunya di awal, kalau kata netizen yang budiman, gaspol aja gitu. Ya, sebenarnya strategi tergantung kondisi lawan kita yang ada di atas ring. Karena ini pertarungan 4 ronde, saya bilang sih ya tinggal gaspol aja. Sikat. Straight puncher gitu semua ya. Kita Ya, lihat. bila perlu bikin KO ronde pertama. Bikin KO ronde pertama. Justru sebetulnya kalau KO ronde pertama itu justru tidak ada entertainment-nya di situ. Jadi jangan kita berkaca kepada Mike Tyson. Mike Tyson itu kan begitu kita berkedip pun ya selesai. Sudah selesai, Nah, jadi tidak ada hiburannya sama sekali. In one blink kita akan Betul. lihat detik-detik terakhir pertarungan antara Louis Lomotti dan juga Patrick Liu Hoto langsung dari Grand Studio Metro TV. Dan siapapun petinju yang bertarung di atas ring, dia ingin cepat mengkaukan lawannya. Dan poin yang sangat sempurna tentunya paling tinggi. Tentunya kalau kita lihat, Ya, Bung Joey, Patrick terdesak, dibalas. balas. Ya, Patrick kembali menekan. Lumoli terdesak di pojok ring. Keduanya saling melontarkan pukulan. Kita lihat ada 30 detik terakhir. Bagus sekali pukulan-pukulan dari Patrick Lumoli, sangat bagus sekali. Dia mencoba memukul ke bodi dan ke kepala. Pukulan sangat banyak telaku kanan dari Patrick. Seharusnya Louis dia harus keluar dari sudut ring untuk menghindari serangan-serangan dari Patrick. Dia tidak bisa bertahan di pojok ring. Kami akan jeda Boxing Championship. Rekan up. Sejak tahun 2017, selama berkarir profesional, Patrick sudah melakoni 12 laga, 9 menang, 5 TKO dan juga 2 KO, 2 kalah dan 1 seri. Di tahun 2018, pemirsa, juara Indonesia kelas bantam versi Komisi Tinju Profesional Indonesia dan sabuk Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia juga mengantongi rekor 97 KO. Kita akan lihat mulai kembali Bung Joey dan juga Mas Eko. Tadi sudah ada drama di sudut begitu. Ya, kalau tadi kita lihat bahwa ronde pertama justru Patrick yang terdesak betul. Bagaimana kemudian Louis itu bisa mendesak. Tapi di ronde-ronde berikutnya justru Patrick lah yang mendominasi. Ya, kembali Patrick menekan Louis Lumoli. Saya pikir Louis Lumoli harus merubah gaya pertarungannya. Jangan terlalu gampang didikte sama Patrick. Ya. Ini juga sebetulnya mungkin dimanfaatkan dari Patrick dengan kondisi psikis yang terakhir tadi sebelum jeda pariwara. Sudah tersudut, dia memanfaatkan kelemahan dari lawan. Kita lihat lagi. Ya, Patrick terus menyerang. Kita lihat pukulan-pukulan Patrick mendarat di wajah daripada Louis Lumoli. Saya lihat Patrick sangat stamina-nya sangat bagus ya. Patrick dominan betul di uppercut dia ya. Ya, Dan pukulan-pukulan Patrick sangat bagus berbobot dibanding lawannya Louis Lumoli. apa indikatornya, Bung Joey? Pukulan berbobot itu seperti apa Anda melihat?
kita bisa lihat cara dia mengayunkan pukulan itu ya, dia lebih punya efek kalau kena terhadap sasaran. Nah kita lihat kalau si Luis dia agak sedikit pukulannya agak melayang. Goyang gitu ya, melayang. Oke. Itulah yang disebut pukulan bersih ya. Jadi pukulan yang tidak ada hambatan menemui sasaran. Dan satu hal lagi kalau kita lihat di 3 ronde terakhir justru Patrick lah yang betul-betul mendominasi Widya ya. Bagaimana kemudian di beberapa kali sudut, terutama di sudut netral, Patrick bisa menekan. Dan saya melihat bagaimana Luis akhirnya merasa tidak lagi bisa pulang. Ya kembali lagi Patrick menyerang dan Luis terpojok di tali ring dan Patrick memanfaatkan Luis Lumolo yang terdesak dan kehabisan stamina. Kalau kita dengarkan di sini pemirsa Sudah Metro TV, seruan-seruan khas olahraga tinju, dramatik, Ya satu pukulan yang keras lihat dari Luis. Patrick Liuhoto merebut sudut Master NJ melawan Chandra Jokowi, pemirsa di tahun 2018 Internasional. Habis itu tinju veteran Malang Jawa Timur Iwan Ngabalin. Ronde kedua dari rencana 10 ronde pada saat itu digelar. Sangat entertaining tadi kata Mas Eko, dikatakan selain tentunya untuk mencetak prestasi, memperbaiki peringkat. Baru saja kita saksikan pertarungan di kelas bantam 53,5 kg. Pertarungan antara Luis Lumoli menghadapi Patrick Liuhoto. Tentunya ini adalah pertarungan dua fighter dengan peringkat bergengsi di Komisi Tinju Indonesia. Luis Lumoli adalah peringkat 7 nasional, sementara Patrick Liuhoto adalah peringkat 2 nasional. Ya, kedua fighter dipersilakan untuk ke tengah-tengah ring. Kita akan ketahui bagaimana official decision dari para hakim yang sudah memberikan penilaian untuk kedua fighter ini. Baik Luis Lumoli maupun Patrick Liuhoto yang sudah dilangsungkan dalam 4 ronde yang begitu menegangkan. Jual beli serangan terjadi. Kedua petinju sama-sama ingin menunjukkan gengsi dan juga gaya bermain dengan cara maksimal dengan melancarkan banyak sekali pukulan dan sangat ketat pertarungan yang baru saja kita saksikan pemirsa. Sambil kita nantikan saat ini Patrick Liuhoto untuk melepas sarung tinjunya sebelum nantinya ke tengah-tengah ring. Bersama-sama dengan wasit Sumarji. Untuk kita ketahui siapakah pemenangnya pada partai pembuka malam hari ini dalam Boxing Championship 2019. Ya, Patrick silakan merapat kepada referee Sumardi. Baiklah hadirin sekalian dimanapun Anda berada, baik yang ada di studio Grand Metro TV Jakarta Barat maupun Anda di seluruh tanah air dan Sabang sampai Merauke, di partai pertama yang baru saja kita saksikan di kelas bantam 53,5 kg. Hakim A. Suwarno memberikan angka 3937, Hakim B. Erik Suwarno memberikan angka 3937 dan Reinhard Sitompul memberikan poin 3937. Pertandingan dinyatakan menang mutlak oleh Patrick Liuhoto. Ya, kami undang kepada
Chris John selaku promotor untuk naik ke atas ring untuk memberikan penghargaan dan juga medali, serta Mr. Reno Barak selaku advisor of board director Metro TV. Ya, dipersilakan tentunya kedua fighter yang sudah bertanding bertarung mati-matian pada malam hari ini mendapatkan penghargaan. Inilah Reno Barak, advisor of board director Metro TV, yang memberikan medali pemenang yaitu Patrick Liukoto. Dan selanjutnya inilah medali yang akan diberikan oleh sang legenda Chris the Dragon John selaku promotor Boxing Championship kepada Luis